Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christian Sitorus. Saya berasal dari Institut Teknologi Sumatera, jurusan Sains Aktuaria. Di sini saya akan membahas tentang literasi keuangan yang berjudul Pentingnya Dana Pensiun bagi Pemuda-Pemudi di Masa Tua. Yang pertama, dana pensiun. Dana pensiun dibagi menjadi dua kata, yaitu dana dan pensiun. Dana sendiri memiliki arti menurut KBBI, yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya. Sedangkan pensiun sendiri memiliki dua makna menurut KBBI. Yang pertama, tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Dan yang kedua, uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri atau suami dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia. Jadi apa sih sebenarnya dana pensiun itu? Dana pensiun merupakan dana yang disimpan oleh seseorang selama masa produktifnya dan akan digunakan di hari tua, sehingga banyak orang menyebutnya dengan sebutan dana di hari tua. Nah, mengumpulkan dana pensiun tidak hanya dilakukan secara perseorangan, tetapi perusahaan atau lembaga juga turut terlibat di dalamnya. Dalam proses pengumpulannya, lembaga atau perusahaan akan mewajibkan seluruh pegawainya untuk membayar iuran. Lalu umumnya, perusahaan atau lembaga akan secara otomatis memotong gaji para pegawai maupun karyawannya untuk membayar iuran wajib tersebut. Nah, iuran yang terkumpul selama bekerja inilah yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para pegawai atau karyawan yang sudah pensiun sebagai dana di hari tua. Hal ini disebut sebagai program pensiun. Selanjutnya yang kedua, yaitu pentingnya program pensiun. Nah, berikut ada ilustrasi perjalanan hidup dan biaya kita selama masa sekolah dan masa pensiun. Untuk masa sekolah, kita pasti perlu biaya. Biaya tersebut ada biaya orang tua, ataupun beasiswa, ataupun santunan. Nah, di sini kita perlu pintar-pintar hemat dan menabung. Kemudian, masa yang kedua itu masa produktif. Di sini kita mulai harus berusaha dan berpenghasilan sendiri. Di sini juga kita harus mencukupi biaya hidup dan resiko sendiri. Kemudian, kita harus memenuhi keinginan punya keluarga atau kendaraan atau rumah. Dan di sini kita perlu hemat menabung, investasi, dan dana untuk masa tua. Selanjutnya di yang ketiga itu masa pensiun. Di masa pensiun, penghasilan dan kesehatan kita sudah mulai menurun. Kemudian biaya hidup kita harusnya menurun, tapi ternyata masih tinggi. Kemudian penghasilan kita mulai pasif dari tabungan, investasi, dan dana pensiun. Dan kemudian kita juga mudah bila penghasilannya pasif mencukupi kebutuhan dan keinginan. Itulah ilustrasi perjalanan hidup dan biaya kita selama masa sekolah hingga masa pensiun. Selanjutnya ada sumber keuangan mandiri untuk masa tua. Ada beberapa sumber keuangan mandiri kita untuk masa tua nanti, yaitu yang pertama ada tabungan uang yang disimpan di bank atau tempat lain. Ini gunanya untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti kehilangan di rumah. Lalu selanjutnya ada tabungan berupa kekayaan barang. Nah, tabungan ini bisa berupa logam murni atau emas. Yang ketiga ada tanah atau bangunan. Nah, diperkirakan tanah atau bangunan ini merupakan tabungan yang terbaik untuk masa tua nanti. Yang keempat yakni hasil investasi real. Investasi real bisa berupa berdagang, bertani, atau berternak, memproduksi barang, usaha berbagai jasa, dan sebagainya. Yang kelima, hasil investasi pasar modal atau pasar uang. Investasi di pasar modal bisa dalam bentuk saham, reksadana, dan obligasi. Sedangkan investasi di pasar uang yang umum dipilih masyarakat ada deposito dan menyimpannya dalam bentuk mata uang asing, supaya nilainya naik melebihi inflasi. Lalu yang keenam, ada santunan asuransi, terutama asuransi yang bisa diklaim setelah usia tertentu. Santunan asuransi umumnya diterimakan secara sekaligus, sehingga diperlukan kepandaian dan kedisiplinan untuk mengelola uang selanjutnya. Kemudian yang ketujuh ada uang atau manfaat pensiun dari lembaga penyelenggara program pensiun. Nah, manfaat pensiun ini mengandung ada unsur tabungan, pensiun, serta asuransi. Kemudian selanjutnya yaitu kepesertaan program pensiun diwajibkan bagi semua pekerja.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, bahwa kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib. Sistem kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat wajib dan yang kedua bersifat sukarela. Adapun ketentuan yang bersifat wajib, ini diatur dalam 5 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11/1969 tentang pensiun pegawai bagi PNS, anggota TNI, serta Polri. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK 13. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, dan yang terakhir ketentuan yang bersifat sukarela diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/1992 tentang dana pensiun. Yang ketiga, jenis program pensiun. Jenis program pensiun sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program pensiun merupakan setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Terdapat dua macam program dana pensiun, yaitu yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang program pensiun manfaat pasti atau PPMP. PPMP sendiri merupakan program pensiun yang besaran manfaat pensiunnya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu. Berikut ada siklus pengolahan uang dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti. Jadi di sini ada pendiri, peserta. Nah, pendiri atau pemberi kerja atau peserta akan membayar iuran normal dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Nah, namun bila kekayaan bersih dana pensiun ini lebih rendah dari kewajiban aktuaria, maka pendiri atau pemberi kerja harus menambah iuran agar kekayaan bersih minimal sama dengan kewajiban aktuaria dengan cara membayar iuran tambahan. Kewajiban aktuaria sendiri merupakan total dana yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban pembayaran manfaat pensiun hingga pensiunan habis, dihitung dengan nilai sekarang. Lalu selanjutnya, kekayaan program pensiun harus diinvestasikan, dan hasil investasinya setelah dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional, akan menambah kekayaan program pensiun tersebut. Nah, manfaat pensiun yang dibayarkan sesuai dengan yang telah diatur dan diperjanjikan. Lalu selanjutnya ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPIP sendiri merupakan manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Nah, berikut siklus pengolahan uang dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti. Nah, untuk siklus pengolahan uang dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti, yang pertama yaitu pendiri serta peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Kemudian, iuran yang masuk kemudian diinvestasikan. Hasil investasi harusnya dikembalikan ke program pensiun setelah dikurangi biaya operasional dicatatkan ke rekening masing-masing peserta secara proporsional. Lalu, yang keempat, manfaat pensiun dibayarkan sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya operasional secara proporsional. Kemudian ada program pensiun berdasarkan sifat pendirian dan kepesertaan. Yang pertama ada TASPEN, yang kedua ada ASABRI, dan yang ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat dua jenis lembaga penyelenggara program pensiun yang pendirian dan kepesertaannya sukarela, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Yang keempat, program pensiun wajib. Penyelenggara program pensiun wajib. Yang pertama ada PT TASPEN. PT TASPEN mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya.
PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurusi administrasi dan gaji pegawai negeri sipil serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran atau pendanaan dan manfaat pensiun pegawai negeri sipil. Program kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri atas program tabungan hari tua dan program pensiun. Yang pertama, tabungan hari tua. Tabungan hari tua merupakan program asuransi yang terdiri dari asuransi diguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Yang kedua ada pensiun. Pensiun atau manfaat pensiun merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sementara ini, PT Taspen hanya mengelola iuran yang didapat dari pemotongan gaji pokok pegawai negeri. Lalu yang kedua ada PT Asabri. PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang berupa: satu, ada santunan asuransi. Yang kedua, ada santunan nilai tunai asuransi. Dan yang ketiga, ada santunan resiko kematian. Yang keempat, ada santunan resiko kematian khusus. Yang kelima, ada santunan biaya pemakaman. Yang keenam, ada santunan cacat karena dinas. Yang ketujuh, ada santunan cacat bukan karena dinas. Yang kedelapan, ada santunan biaya pemakaman istri atau suami. Dan yang kesembilan, ada santunan biaya pemakaman anak. Lalu yang ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang didirikan dan dijamin oleh negara. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran, dan penghentian manfaat jaminan pensiun. Lalu, jenis manfaat yang diterima peserta. Nah, jenis manfaat ini ada pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, atau pensiun orang tua. Manfaat pensiun hari tua ditetapkan sebagai berikut. Untuk 1 tahun pertama, manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun. Dan untuk setiap 1 tahun selanjutnya, manfaat pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi. Penerima manfaat pensiun wajib melakukan konfirmasi data penerima manfaat pensiun 1 kali dalam 3 bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita akan membahas tentang sistem pengawasan BPJS Ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal atau SPI. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan lembaga pengawas independen. Yang dimaksud dengan lembaga pengawas independen adalah OJK. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain undang-undang tersebut, dasar hukum kegiatan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan oleh OJK, yaitu Peraturan OJK Nomor 5/POJK 05/2013 tentang pengawasan BPJS oleh OJK. Pengawasan yang dimaksud masih bersifat compliance-based. Lalu yang kelima, ada program pensiun sukarela. Adapun jenis dana pensiun itu ada 2, yaitu DPLK dan DPPK. Untuk yang pertama, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan.
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun, memberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan PPMP atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dasar pendiriannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja. Bentuk hukum dana pensiun ini adalah dana pensiun, bukan PT atau badan hukum lain. Yang B, jenis program pensiun sukarela. Yang pertama, PPMP atau Program Pensiun Lengkap Pasti, yang merupakan program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPIP sendiri merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Nah, berikut ada perbedaan antara PPMP dan PPIP. Yang pertama dalam aspek iuran pekerja. Dalam PPMP, iuran pekerja sudah ditetapkan, sedangkan dalam BPIP sudah ditetapkan tetapi peserta boleh menambah. Untuk aspek iuran pendiri, PPMP dihitung oleh aktuaris, sedangkan untuk PPIP sudah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada aspek dalam iuran tambahan atau jaminan mandiri. Untuk PPMP sendiri, dalam aspek ini, bila kekayaan dana pensiun lebih kecil dari kewajiban aktuaria, pendiri harus membayar iuran tambahan, sedangkan untuk PPIP tidak ada iuran tambahan atau jaminan. Kewajiban memberi kerja hanya membayar iuran. Lalu dalam aspek rekening tiap peserta, untuk PPMP tidak ada rekening tiap peserta, sedangkan untuk PPIP ada rekening tiap peserta yang berisi akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana masing-masing. Dalam aspek investasi, PPMP sendiri, ini gunanya investasi adalah untuk membantu pemberi kerja mencukupi kewajiban aktuaria. Resiko investasi ditanggung pendiri, sedangkan untuk PPIP, untuk pengembangan dana peserta, resikonya ditanggung oleh peserta. Untuk manfaat pensiun, untuk PPMP sendiri sudah ditetapkan di dalam peraturan dana pensiunnya atau PDP, sedangkan untuk PPIP sesuai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Nah, berdasarkan aspek Pay Service Liability atau PSL, PSL sendiri diakui menjadi beban pendiri menurut PPMP, sedangkan untuk PPIP tidak ada PSL. Dan yang terakhir ada kenaikan manfaat pensiun atau MP. Untuk PPMP sendiri, ada tidaknya itu diatur di PDP, sedangkan untuk PPIP tidak ada kenaikan MP. Selanjutnya yaitu ada jenis manfaat pensiun. Ada beberapa jenis manfaat pensiun. Yang pertama ada manfaat pensiun normal. Manfaat pensiun normal merupakan manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun mulai mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Kemudian yang kedua ada manfaat pensiun dipercepat, yakni manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Yang ketiga ada manfaat pensiun cacat, yang merupakan manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Dan yang keempat ada pensiun ditunda. Pensiun ditunda sendiri merupakan hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Selain itu, terdapat pihak yang berhak, yaitu pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiun dalam hal peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda atau duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh peserta atau pensiunan apabila peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Kemudian yang D ada proses bisnis dana pensiun.
Kegiatan utama dari dana pensiun sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk penerimaan iuran, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada untuk pembayaran manfaat pensiunan, yang keempat ada untuk administrasi keuangan, dan yang kelima ada administrasi kepesertaan. Pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan pengelolaan dana pensiun yang baik atau Good Pension Fund Government atau GPFG. Yang E, ada aturan OJK terhadap investasi dana pensiun. Sesuai dengan undang-undang, OJK menetapkan aturan pengelolaan uang atau investasi dana pensiun agar dana pensiun aman bagi peserta dan pendirinya. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh dana pensiun harus mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan arahan investasi bagi DPPK dan peraturan terkait lainnya. Sesuai POJK nomor 3 garing POJK 05/2015 tentang investasi dana pensiun jangka, POJK nomor 29 garing POJK 05/2018 tentang perubahan atas POJK nomor 3 garing POJK 05/2015 tentang investasi dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun hanya dapat berinvestasi pada jenis investasi sebagai berikut. Yang pertama, tabungan pada bank. Yang kedua, deposito on call pada bank. Yang ketiga, deposito berjangka pada bank. Yang keempat, sertifikat deposito pada bank. Yang kelima, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang keenam, surat berharga negara. Yang ketujuh, saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Yang kedelapan, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Yang kesembilan, obligasi daerah. Dan yang ke-10 ada reksadana. Nah, reksadana ini terbagi lagi menjadi yang pertama ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Yang kedua ada reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan, dan reksadana indeks. Yang ketiga ada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Dan yang keempat ada reksadana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya yang ke-11 ada medium term notes atau MTN. Yang ke-12 ada efek beragun aset atau EBA. Yang ke-13 ada dana investasi real estate atau DIRE yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang ke-14 ada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang ke-15 ada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang ke-16 ada Repurchase Agreement atau REPO. Yang ke-17 ada penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri. 18 tanah di Indonesia. Dan yang ke-19 bangunan di Indonesia. Jenis investasi dana pensiun di atas termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. Yang F, yaitu asas penyelenggaraan program pensiun. Adapun asas-asasnya adalah sebagai berikut. Ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, ada asas pembinaan pengawasan, serta asas penundaan manfaat. Lalu yang ke-G ada pengawasan. Dalam melakukan pengawasan di industri dana pensiun, OJK menggunakan sistem pengawasan berbasis resiko atau risk-based supervision. Pengawasan dilaksanakan agar industri dana pensiun tetap berkembang dan terus menyejahterakan peserta dengan memelihara kesinambungan berpenghasilan pada hari tua, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Pengawasan OJK terhadap dana pensiun menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada pengawasan secara tidak langsung, yang kedua ada pengawasan secara langsung. Untuk pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision, ini dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atas laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh dana pensiun. Dan untuk pengawasan secara langsung atau on-site supervision, ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap dana pensiun. Lalu, H, ada data dan statistik. Berikut ada pertumbuhan jumlah pelaku dana pensiun. Dilihat dari DPPK PPNP di tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dari angka 190 berubah ke 180, lalu di tahun 2017 ada 169 dan di tahun 2018 ada 164.
untuk DPPK PPIP sendiri mengalami relatif standar dari 45 ke 44 hingga tahun 2018 tetap 44. Untuk DPLK sendiri itu naik turun. Di tahun 2015 ada 25, di tahun 2016 ada 25, untuk di tahun 2017 ada 236, dan untuk tahun 2018 ada 24. Untuk dana pensiunnya sendiri mengalami penurunan. Di tahun 2015 ada 260, di tahun 2016 ada 249, di tahun 2017 ada 236, serta di tahun 2018 ada 232. Nah, berikut ada pertumbuhan penetrasi peserta dana pensiun. Dilihat total tenaga kerjanya, ini mengalami kenaikan signifikan di tahun 2013 hingga 2017, dari 64 juta menjadi 75 juta. Sedangkan untuk total peserta dana pensiunnya, mengalami kenaikan juga dari 3.633 sekian, hingga di tahun 2017 menjadi 4.455 sekian. Jadi penetrasinya ini naik turun 2013 5,66%, 2014 5,85%, 2015 6,16%, 2016 6,26%, dan di tahun 2017 5,93%. Nah, perkembangan kepesertaan dana pensiun sebagaimana tabel 2 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pengembangan rasio penetrasi peserta dana pensiun relatif stabil pada kisaran 5% sampai 6%. Namun demikian, jumlah peserta dana pensiun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Lalu yang ketiga ada pengaturan dana pensiun. Nah, ada beberapa pengaturan dana pensiun. Ini ada 10 dan masih banyak lagi. Nah, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan OJK yang berkaitan dengan DPPK dan DPRK dapat diakses di situs berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ada quotes tentang generasi milenial tidak boleh terlalu santai. Dana untuk hari tua harus sudah disiapkan dari sekarang. Siapa bilang anak muda tidak usah memikirkan kehidupan di masa tua? Istilah dana pensiun memang erat kaitannya dengan orang tua. Meskipun begitu, kamu juga harus mempersiapkan dana pensiun dari sekarang. Coba kita pikirkan, jika kamu tua nanti dan kamu tidak dapat pemasukan apa-apa. Cobalah untuk meringankan beban anakmu nanti dengan tabungan dana pensiun. Tidak hanya meringankan beban orang di sekitar, kamu juga bisa terbebas dari rasa khawatir dan gelisah saat tidak menerima pemasukan bulanan lagi. Disarankan untuk segera menyiapkan dana pensiun sejak dini, sejak dari sekarang. Bahkan saat pertama kali mendapatkan penghasilan dengan membuat perencanaan keuangan serta mendaftar menjadi peserta program pensiun. Ingat, jangan pernah sampai terlambat mempersiapkan dana pensiun. Sumber dari buku 6 Program Pensiun Seri Literasi Keluarga. Terima kasih atas penyampaian yang telah saya berikan. Kiranya apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.